Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Badwin akan menjelaskan bagaimana membuat grafik fungsi trigonometri atau grafik fungsi trigonometri dari gambar atau sebaliknya dari gambar menjadi persamaan trigonometri. Nah, kita harus ingat-ingat dulu bagaimana gambar trigonometri ya. Di kelas sebelumnya kamu pernah belajar Y sama dengan sin X. Itu bentuk gambarnya kira-kira seperti ini. Kira-kira ntar tak bikin dulu semuanya ya. Yang sin X itu kan seperti ini ya. Nah, dengan dia puncaknya 1, paling kecil min 1. Jadi sin itu maksimal 1, paling kecil min 1. Yang cos itu gambarnya seperti ini. Ini juga sama, dia maksimum 1, minimum min 1. Yang tan dia gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini ya. Nah, dengan dia puncaknya tak hingga dan minimumnya min tak hingga. Nah, berikutnya adalah persamaan grafik trigonometri. Persamaan grafik trigonometri ini Badwin kasih yang umum muncul ya, umum muncul. Dia bentuknya biasanya seperti ini, Y sama dengan A sin K X plus B plus C, atau juga bentuk A cos K X plus B plus C. Lalu juga mungkin ada yang bentuk seperti ini, Y sama dengan A sin X plus B cos X plus C. Nah, ini saya jelasin pelan-pelan ya. Di sini yang A itu namanya amplitudo ya. Amplitudo. Jadi yang besar, yang atas sama bawahnya itu. Yang K ini untuk mencari periode. Sebenarnya K itu adalah banyak gambarnya dalam 2pi ya. Jadi ini periode, nanti penjelasan lebih lanjut nanti. Periode itu 2pi per K. Lalu yang B ini geser kanan kiri. Jadi kalau dia B-nya lebih dari 0, dia geser ke kiri. Kalau B-nya kurang dari 0, dia geser ke kanan. Kalau C itu buat geser atas bawah. C-nya kalau lebih dari 0 geser ke atas. Kalau C-nya kurang dari 0 dia geser ke bawah. Lalu misal di soal itu mintanya nilai maksimum atau minimum, kita bisa mencari nilai maksimum minimumnya, nilai maksimum dan nilai minimum dari grafiknya seperti ini. Nilai maksimum minimum bisa dilihat langsung di grafik, tapi kalau nggak ada grafiknya, kita bisa langsung pakai rumus, yaitu nilai mutlak A plus C. Kalau yang minimum, nilai mutlak A min C gitu. Nah, gimana kalau untuk bentuk Y sama dengan A sin X plus B cos X plus C? Nah, ini bentuk yang jarang muncul untuk dijadikan grafik, tapi Badwin kasih ya. Ini kita akan rubah dulu menjadi bentuk Y sama dengan K cos X min alpha plus C ini. Jadi yang A sin X plus B cos X nya kita rubah menjadi K cos X min alpha. Jadi C nya nggak ikut-ikut ya, cuma yang A sin X plus B cos X. Nah, apa itu K sama alpha? K nya itu didapat dari akar A kuadrat plus B kuadrat. Angka yang di depan sin sama depannya cos. Lalu yang alfa ini kita peroleh dengan cara mencari tan dulu. Tan alfa itu rumusnya A per B. Nah, biasanya itu kan muncul dua hasil ya. Mungkin dia dapat sudut di kuadran 1 atau kuadran 4 atau kuadran 2 atau kuadran 3, macam-macam. Nah, menentukan dia itu berada di kuadran mana, kita lihat titiknya. Jadi untuk menentukan kuadran itu kita lihat titik. Lihat titik-titiknya bentuknya B, A. Jadi misal yang B itu 1, yang A-nya min 1, A-nya min 1 berarti dia di kuadran 4.
Misal ternyata itu B-nya -1, A-nya -1, berarti dia berada di kuadran 3. Jadi sudut yang kita ambil yang sudut yang kuadran 3 gitu. Nah, setelah dia bentuknya seperti ini, inilah. Ini kan sama seperti ini toh. Tuh, jadi kita kerjakan biasa seperti rumus pertama. Jadi untuk menggambar ya, kan balik lagi ke sini ya kalau menggambar, kalau digambar grafiknya. Tapi kalau cuma minta maksimum minimum, kita cuma butuh K-nya aja ya. Jadi untuk nilai maksimumnya itu K plus C, yang minimum min K plus C ya. Ingat jangan disamain dengan K yang ini loh ya, beta kasus ya. Nah, ini ada contoh soal ya, kalau amplitudonya berubah-ubah ya. Di sini Pak Edwin punya Y sama dengan sin X, Y sama dengan 3 sin X, sama Y sama dengan setengah sin X. Kalau sin X itu gambar normalnya kan seperti ini ya, dengan dia atasnya 1, yang puncak bawahnya -1. Tapi ketika dia amplitudenya berubah menjadi 3 sin X, maka gambarnya tetap bentuk sin ya, tapi bagian atas ini dia 3, yang bagian bawah -3. Kalau setengah sin juga berarti gambarnya sin, tapi yang atas dia setengah, yang bawah -1/2. Nah, bagaimana kalau dia bentuknya cos? Kalau dia cos berarti gambarnya kita rubah menjadi grafik cos ya. Kalau dia cos, ini cos, berarti gambarnya juga berubah ya grafiknya. Berarti dia pakai grafik cos. Grafik cos kan begini. Tuh. Nah, begini ya. Nah, bagaimana kalau amplitudonya negatif ya? Di sini kita punya min cos, -3 cos, dan -1/2 cos. Kalau dia amplitudonya negatif berarti gambarnya terbalik ya. Yang tadinya asalnya cosnya seperti tadi ya. Nah, sekarang cosnya begini. Tuh, begini. Nah, tuh, gitu, gampang ya. Nah, berikutnya geser atas dan bawah. Berarti misal Pak Din punya soal seperti ini, Y sama dengan sin X ya, biasa, Y sama dengan sin X plus 2 misal. Terus saya punya Y sama dengan sin X plus sin X plus min 1 kayak gini. Y sama sin, ini kita tambahin sedikit ya. Kita tambahin ini misal ada 3, ini 3 sin X nya, ini setengah sin X min 1. Nah, berarti ini kalau kita gambar dulu Cartesiusnya ya, yang sama dengan sin X kan normal. Normalnya kayak gini, dia atasnya 1, bawahnya kan min 1. Tapi yang 3 sin X plus 2 berarti gambarnya sin X, terus atasnya 3, bawahnya kan min 3, yang 3 sin X. Karena plus 2 berarti dia geser ke atas. Geser ke atas berarti dia puncaknya bukan 3 lagi, tapi menjadi 5. Terus yang bawahnya kan min 3, dia berubah menjadi min 3 geser ke atas 2 berarti min 1. Jadi yang ini tadinya 3 jadi 5, yang ini tadinya min 3 jadinya min 1. Nah, jadi nolnya di mana nolnya? Nah, nolnya kan berada mana tadi? Nolnya kan berarti di sini sekarang. Nah, kayak gitu. Ini nolnya. Gambarnya kayak gitu ya. Dia geser ke atas gambarnya. Nah, yang setengah sin X min 1. Berarti kan kita punya gambar sin X ya, sin X biasa, atasnya setengah, bawahnya setengah, min 1, berarti geser ke bawah 1. Setengah dikurangi 1, jadinya yang ini min setengah kurangi 1,
jadinya ini min 3/2. Jadi nolnya juga berubah nih, garis Y sama dengan nolnya di sini. Nah, di sini nolnya tuh. Jadi gambarnya kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Kalau cos juga sama ya, yang cos. Pak Din kasih satu contoh aja ya yang cos ya. Nah, biar gak kelamaan videonya. Ini misal cos. Ya, kita akan gambar 3 cos X dulu. 3 cos X berarti ini kan gambar 3 cos X ya. Karena dia geser 2 berarti ke atas. Ini jadi 5. Yang tadinya min 3, ini min 3 tadi ya. Yang tadinya min 3 ditambah 2 jadinya min 1 ya. Jadi gambar nolnya juga berubah. Nah, min 1 nolnya kan di sini sekarang. Tuh, seperti ini. Untuk geser atas bawah. Sekarang untuk berikutnya. Geser ke kanan dan ke kiri. Geser ke kanan dan ke kiri. Misal Pak Din punya Y sama dengan Y itu sama dengan sin X. Lalu yang di sini Y sama dengan sin X berapa ya? X plus 45, X min 90 gini ya. Lalu di sini saya punya Y sama dengan sin X plus 15 derajat kayak gitu. Nah, yang pertama untuk gambar normalnya ya. Ini gambar setelah digeser, ini gambar digeser. Ya, yang gambar normalnya kalau Y sin X kan begini ya. Dia normalnya satu kali gambar kan cuma 360 derajat. Berarti yang tengah-tengah ini kan 180 derajat. Yang di sini kan 90 derajat. Yang di sini itu kan 270 derajat. Nah, di sini X-nya sudutnya dikurangi 90 derajat. Berarti dia geser ke kanan karena dia dikurangin. Geser ke kanan sejauh 90 derajat. Jadi yang awalnya dia mulainya nolnya dari sini, dia sekarang nolnya dimulai dari 90 derajat ya. Nah, ini Pak Din kasih titik-titiknya biar gambarnya nanti lebih enak ya. Ini 360, gesernya 90 derajat berarti kira-kira nambah ke 450 ya, biar kelihatan jadi ya. Nolnya geser di sini. Nah, tuh kelihatan tuh gesernya ya, dia geser ke kanan 90 derajat. Nah, bekas gesernya ini kita tambahin aja gak apa-apa. Ini 90 ke 0 kan berarti separuh tuh gini. Ini adalah sin X min 90. Yang satunya sin X plus 15. Berarti yang normalnya kita punya sinnya seperti ini, dia geser plus 15, geser ke kiri 15 derajat. Berarti ini Pak Din ngambil gampangnya ya. Kalau kamu nanti jangan kayak saya nih ya. Ini kira-kira ini 0 dia geser ke kiri 15 derajat. Jadi yang tadi tengah-tengahnya kan aslinya 90, sekarang bukan 90 lagi, dia yang di sini jadinya 75 ya, kan dia geser ke kiri 15 derajat. Yang di sini yang aslinya 180 dia jadinya 165. Yang di sini yang aslinya 360 dia jadinya 345. Tuh, gesernya 15 ke kiri. Untuk cos juga kayak gitu ya, kira-kira kayak gitu. Dibuat sendiri tapi ya. Sekarang untuk periode ya, periode. Saya misal punya Y sama dengan sin X, ini cos deh gantian ya, cos. Y sama dengan cos X. Yang ini saya punya Y sama dengan cos 2X. Yang di sini saya punya Y sama dengan cos setengah X misal. Nah, kalau Y sama dengan cos X, stop dulu. Lanjut ya, untuk Y sama dengan cos X itu saya gambar dulu. Y sama dengan cos X itu berarti kan gambarnya seperti ini ya.
Nah, dia puncaknya selesainya di 2pi. Gambar seperti ini selesainya di 2pi. Nah, di sini ada 2x, di depan x ada angka. Nah, 2 ini adalah K. K itu adalah banyak gambar dalam 2pi. Karena ada 2, berarti kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ini menebak ya. Jadi ada 2 gambar cos dalam 2pi. Nah, di sini ada 2 gambar cos dalam 2pi kayak gitu. Seperti ini. Tapi kalau cara perhitungan kayak gini, cara menghitung. Kita akan cari periodenya dulu. Periode itu kan 2pi per K. Nah, K-nya kan dia 2pi per 2. Berarti pi, berarti 180 derajat. Artinya satu kali gambarnya cos, dia habis di 180 derajat. Nah, di sini ini pi. Karena kita biasanya soal itu mintanya kan 2pi ya. Nah, jadi gambarnya kayak gini. Tuh, kayak gini. Nah, di sini artinya ada 2 gambar ya. Jadi 2 gambar dalam 2pi, yaitu K. Periode itu satu kali gambar. Di sini periodenya kan pi, berarti satu kali gambarnya cos, dia jadinya pi. Kalau cos setengah pi, berarti dalam 2pi itu ada setengah cos. Setengah gambarnya cos. Jadi pas di sini dia sudah 2pi gini. Tapi kalau menghitung kayak gini ya, kalau kita hitung jadinya kayak gini. Kita cari periodenya dulu. Periode kan 2pi per K, K-nya kan setengah, berarti 4pi. Berarti satu kali gambarnya cos, dia harus 4pi. Nah, berarti setengahnya berapa? 2pi tuh, kayak gini ya. Berikutnya, nah ini soal ya, soal. Kita akan ngerjain soal. Yang pertama ini ada beberapa langkah. Ini langkahnya nggak urut pun nggak apa-apa ya. Kamu terserah langkahnya. Tapi kalau langkahnya paduin seperti ini. Untuk yang geser ini yang terakhir. Jadi kita akan gambar sin dulu. Oh belum, ini belum rapi nih. Ini K-nya kan belum keluar ya. Kita keluarin dulu. Jadinya kan 2 sin 3 x min 15 derajat ya. Kan 3 kali x 3x, 3 kali 15 45 gitu ya. Jadi dikeluarin dulu 3-nya. Jadi kita gambar sekarang. Nah, kita gambar di sini ada gambar sin. Gambar sin ya. Lalu awalnya dia kan amplitudenya 2. Amplitudenya 2 awalnya ya. 2 kayak gini. Terus apa namanya? Periodenya berapa nih? Berarti periode itu kan 2pi per K. K-nya kan di 2 per 3pi. Atau kalau mau dijadikan derajat boleh, pi-nya diganti 180 ya. Jadinya berapa nih? 60 kali 2 120. Jadi satu kali gambarnya 120. Jadi di sini dia berhenti di 120. Habis itu di sini kan min 15, berarti geser ke kanan ya. Geser ke kanan 15 derajat. Jadi awalnya kan dia 0 ya, yang ini, yang tengah-tengahnya ini, 60, yang ini dia 30, yang ini dia 90. Sekarang geser ke kanan 15 derajat. Berarti ini gambar gesernya Badun pakai yang warna hitam ya. Nah, tuh ya. Jadi di sini dia mulainya dari 15, habis itu ini jadinya 75, habisnya di situ, di sini jadinya 135. Nah, ini setelah gambar gesernya yang hitam berarti ya. Nah, ini tambah sedikit. Nah, ini kita hapus gambar yang lama. Gambar yang lama kita hapus ya. Terus kita lihat gesernya. Geser ke atas bawahnya kan 1. Berarti yang tadinya 2 sekarang kita ganti jadi 3. Yang tadinya min 2, ini min 2 tadi ya, saya nulis 2, sorry ya. Yang tadinya min 2 jadinya sekarang min 1. Berarti garis nolnya sekarang nggak di sini. Garis nolnya kira-kira ada di bawah sini ya, 1. Nah,
ini nolnya. Jadi gambar akhirnya seperti ini. Ini adalah gambar 2 sin 3 dalam kurung X min 15 derajat plus B. Ini biar rapi 15-nya taruh sini ya. Ini 75-nya di sini ya, 75 derajat. Yang di sini 135. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi kita lihat soal nomor 2. Ya, di nomor 2 kita punya persamaan Y sama dengan sin X plus akar 3 cos X plus 1. Berarti ini kita harus rubah dulu ya bentuk persamaannya. Kita akan jadikan bentuk K cos X min alpha plus C. Pertama kita akan cari dulu K-nya. Nih. Dari sini kan kita punya A kecilnya 1, A itu yang depannya sin ya. B kecilnya akar 3. Berarti nilai K-nya kan akar A kuadrat plus B kuadrat. Ketemu 1 plus 3. Akar 4. Nah, K-nya 2. Terus alfanya. Kita cari alfanya lewat tan alfa. Tan alfa itu kan A per B. 1 per akar 3. Berarti kita punya tan 30 dan tan 210. Nih. Nah, kita lihat titiknya ya. Titik yang terbentuk kan B, A. Berarti akar 3,1. Karena akar 3,1 berarti ini berada di kuadran 1 ya. Jadi dia akar 3,1 kan di sini ya. Akar 3, 1. Nah, kan dia di sini. Dia di kuadran 1. Berarti yang kita ambil alfa yang 30 derajat. Sehingga kita akan punya bentuk seperti ini. K 2 cos X min alfa, alfanya 30 plus C. Nah, yuk kita gambar sekarang. Ganti dulu gambarnya nih. Kita punya gambar cos ya. Dia amplitudenya kan 2. Amplitudenya 2. 2 ini min 2 begini ya. Terus gambar cos kan begini. Nah, begini ya. Terus periodenya normal 1 ya. Nah, ini kan 1 ya di depannya ya. Berarti ini 2pi di sini. Pi atau 360. Kalau bingung boleh pakai derajat ya. 360 yang di sini. Ini berarti 180. Yang ini berarti berapa nih? Ini 270. Yang ini 90. Lalu dia geser karena ke kiri, karena min berarti dia geser ke kanan. Ke kanan sebesar 30 derajat. Berarti yang tadinya 0 mulainya sekarang dari 30 derajat. Terus 90 juga geser jadi 120. Yang 180 geser jadi 210. Yang 270 geser jadi 300. Yang 360 geser jadi 390. Nah, berarti mulainya dari sini ya sekarang ya. Tuh. Jadi yang merah sekarang gambar aslinya ya. Jadi yang biru tak hapus ya. Ting 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 ting. Nah, ini biar rapi, yang merahnya tak tambahin. Nah, kayak gini. Terus di sini kan ada plus C. C-nya plus 1. Berarti kan geser ke atas 1 ya. Geser ke atas 1. Berarti kita punya yang tadinya ininya 2 sekarang jadi 3. Yang tadinya min 2 sekarang jadi 1. Kan geser ke atas 1 ya. Yang tadinya 0, nolnya harusnya berarti di sini sekarang ya. Nah, ini gambar nolnya yang baru.
Nah, ini 0 yang baru. Yang garis awalnya 0 tak hapus. Twing, 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 twing. Nah, kira-kira gambarnya kayak gini nanti. Gitu ya. Tadi ujungnya di sini tadi nyampe 390 ya. Nah, ini yang tengah-tengahnya tadi 210. Nah, kira-kira seperti ini nomor 2 ya. Nah, di nomor 3 kita punya gambar disuruh menebak persamaan gambar tersebut. Dari sini kita akan coba menentukan periodenya dulu, K-nya dulu, K ya. Di sini ini kalau gambar jadinya kan seperti ini ya. Tuh, tak tambahin ya. Ini tadi kan pi. Berarti 3 ini kan jadinya pi. Pi itu kan 180 derajat toh. Berarti kalau dibagi 3 jadinya 60-an. Di sini 60, di sini 90, di sini kok 90, 120, di sini 180 pi. Nah, yang di terakhir kita punya 210. Kok 210? 240. Nah, periodenya 240. Periode itu kan rumusnya 360 dibagi K. Periodenya 240. Berarti K-nya ketemu. Ini coret berapa tuh? Dibagi 6. Bagi 6 bagi 12 ya, 3/2. Nah, dari sini aja yang jawabannya 3/2 kan ini itu ya. Nah, berarti jawaban yang A udah salah tuh. Jawabannya yang salah. Terus kalau kita lihat gambar seperti ini kan gambar cos yang terbalik toh. Berarti dia gambar cos terbalik min cos berarti. Ini salah. Nah, ini jawabannya. Min 2 cos 3/2. 2-nya kan amplitudenya tuh 2 ya. Wih, gampang banget ya. Nah, seperti itulah materi untuk persamaan grafik. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.